secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal maghrib. Kedua, pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ruqyah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal, dan tim penerima laporan ruqyah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ruqyah yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih di bawah kriteria imkan ruqyah atau dalam Mabinsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabinsa. Saya jelaskan, Mabinsa itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabinsa serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istiqmal. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini. Kita berawal pada pada 1 Ramadan yang sama dan sudah kita punya lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan, baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat, di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya, saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Kedi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting, dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopan Kanasi, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8, dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insya Allah akan memulai bersama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia.
Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita, saling tolong menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami atas nama Komisi 8 tentu berbahagia, karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi bagian dari kehidupan kita. Akhirul kalam, Allahumma qbil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wami mungkin akan menambahkan sesuatu. Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistiqmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan
amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita nanti, insyaallah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallaahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya itu mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini oke, silakan. Ini orang mau taruh, silakan. Pak, saya Rehan dari TP mau tanya, apakah penetapan satu sama lain tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas agama lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbeda dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam yang lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan gaya ya, masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi gaya ya di bawah 3 derajat itu saya kira bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan maghrib itu bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Terima kasih ya. Terima kasih pada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin me-off-kan. Ya. Saudara-saudara, kita merasa bahagia dengan apa yang terjadi. Ini adalah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua Nusantara. Mengutamakan Dharma, mengutamakan kesatupaduan, mengedepankan kebersamaan. Itu yang terjadi. Dan insya Allah di hari-hari depan kita makin menunjukkan kebersamaan. Termasuk di dalam kehadiran mediator-mediator yang mumpuni. Mediator-mediator yang tidak dipandang sebelah mata oleh mitra dagang, usaha dagang, investor. Tapi mediator-mediator yang tangguh, yang tenggon, trengginas, piawai, profesional, paripurna. Ya, kalau dia tampil menyamailah dengan mediator-mediator yang kita lihat di media itu. Turun dari bandara disambut masyarakat. Ini adalah mediator dari negara ini dalam memperjuangkan begini. Terutama sekarang. Diperlukan mediator-mediator yang bisa meyakinkan imigrasi di tingkat imigrasi Amerika Serikat bahwa warga negara ini adalah warga negara Indonesia yang dilindungi oleh Direktur Perlindungan WNI yang hanya ada di 7 tempat di negara United States of America. Hanya 7. Jadi bagaimana di seluruh Amerika Serikat, di negara-negara bagian, warga negara Indonesia yang tidak jelas. Dia warga negara Indonesia tapi tidak punya paspor. Dia tidak punya koneksi untuk menghubungi 7 tempat itu. Di Honolulu, di mana lagi itu. Saudara-saudara, profesi mediator adalah profesi, kalau menurut kami, yang langsung cantelannya di Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Indonesia cinta perdamaian abadi. Perdamaian abadi. Jadi bukan harus tuntut-menuntut bahwa ini harus begini, kau salah, aku benar. Tidak. Tapi sejak dahulu kala pun 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ada suasana damai. Tapi oleh karena penjajahan, lalu kita makin bodoh,
Dan akhirnya muncul litigasi-litigasi. Sekarang, Bapak Ibu kita yang ada di Pokja Mahkamah Agung, mereka makin merasakan kembali kepada suasana ratusan tahun yang lalu itu. Dahulu namanya bukan mediator barangkali. Apa namanya? Dahulu tidak ada hakim-hakim, jaksa tidak ada. Tapi rukun betul masa itu. Dan ketika itu, negara-negara, kerajaan-kerajaan yang belum Indonesia, jaya maju. Semuanya bisa diselesaikan dengan kedamaian. Saudara-saudara, mari kita bermeditasi, merenung kembali apa sebenarnya yang terjadi di negara kita. Mengapa Bapak Ibu kita almarhum mungkin tidak ada lagi yang hidup sekarang? Karena pada saat itu mereka di atas 18 tahun usianya. Padahal itu adalah 18 Agustus 1945. Jadi rasanya tidak ada lagi. Kalaupun ada 1-2. Mereka sudah menorehkan di dalam undang-undang itu. Indonesia cinta perdamaian abadi. Jadi tidak cukup dikatakan perdamaian, tidak. Tapi perdamaian yang punya akurasi abadi. Di manakah perdamaian abadi Bapak Ibu? Kami selalu katakan perdamaian abadi itu ada di dalam Samaim. Dan kalau sudah di dalam Samaim, itu membutuhkan pemikiran yang dalam, yang tinggi. Karena Samaim itu juga ada di sini. Bahkan ada orang mengatakan Samaim itu ada di dalam mulut kita, dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya mediator-mediator Indonesia adalah orang yang seperti itu, yang membawa kedamaian ke seluruh dunia. Indonesia Strengthening Integrated Human Resources Development and Peaceful for the Universe. Indonesia selalu meningkat kembangkan, senantiasa mengembangkan peningkatan HRM, Human Resources Management, Human Resources Development, dan Peaceful for the rest of the world. Itulah Indonesia. Maka sebenarnya, sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu, harus segeralah tahun 2025 ini. Harus ada naskah akademik, supaya langsung ada rancangan undang-undang tentang mediator. Tahun 2008 ada undang-undang Republik Indonesia tentang advokat. Advokat itu kan orangnya, bukan kalau ininya kata kerjanya advokasi, advocating. Jadi berarti yang diperlukan negara ini segera adalah. Dan siapakah yang memikirkan itu? Menurut kami asosiasi-asosiasi perkumpulan-perkumpulan mediator itu. Mereka lebih berkepentingan. Segera mereka memberikan masukan. Jangan hanya kerja, tapi juga memikirkan apa masa depan dari profesi ini. Karena profesi ini ada cantelannya di atas. Ada amanah dari atas yang dilaksanakan. Yaitu Indonesia cinta perdamaian abadi. Kalau sudah perdamaian abadi, ya perdamaian dunia. Oleh karena itu, saudara, tidak berpanjang-panjang. Di hari keputusan yang luar biasa ini, 31 Maret adalah Idul Fitri bersama, yaitu Tanhana Dharma Mangrua Nusantara. Jadi lengkap itu. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Nusantara. Hanya 31. Dan kebetulan sudah ada agenda kami ke ibu kota negara, maksud saya ke Jakarta. Jam 8:08 sudah terbang dengan kereta api Cikuray karena murah. Tiba di proyek saya sekitar jam 12 dan melaksanakan halal bihalal di sana. Dan tengah malam baru kembali ke Bandung. Dan kita akan jumpa karena memang kita adalah bagian dari warga negara Indonesia yang cinta damai abadi. Cinta damai abadi. Mari kita ucapkan. Kita adalah warga negara, keluarga-keluarga yang cinta perdamaian abadi. Sama-sama. Kita cinta perdamaian abadi.